kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia ngikutin channel ini. Dan saya doakan teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu berlimpah kebahagiaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya itu mau sharing dengan kalian membuat pupuk anggrek dari cangkang telur ya teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dengan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Nah ini ya teman-teman, ini adalah kulit telur, cangkang telur yang udah aku kumpulin ya teman-teman. Jadi biasanya kita buang, tidak perlu kita buang ya, bisa kita manfaatkan. Oke, untuk langkah yang pertama kita cuci dulu ya teman-teman. Supaya apa? Karena telur ini kan tahu ya keluarnya dari mana. Kadang ada kotorannya ya. Nanti ada kotoran, ada bakteri, kuman. Jadi kita harus cuci bersih dulu ya supaya steril. Karena ini tuh kan mau kita gunakan untuk pupuk tanaman anggrek ya teman-teman. Sebenarnya bukan cuma anggrek aja yang bisa kita kasih pupuk cangkang telur ini. Biasanya aku juga gunakan untuk tanaman-tanaman lainnya. Kalian tahu enggak kandungan tertinggi pada cangkang telur ini apa? Iya, ini tuh kandungannya kalsium ya teman-teman. Kulit cangkang telur ini kaya akan kandungan kalsium ya. Fungsi dari kalsium untuk tanaman itu adalah mencegah kropos gitu ya. Biasanya kalau tanaman berbuah seperti mangga, duku, kemudian jambu itu kayak buahnya belum tua tapi busuk, pecah, retak-retak, itu menandakan tanaman kalian itu kurang kalsium. Tapi kalau untuk tanaman anggrek biasanya ditandai dengan batangnya yang kurang sehat, berwarna kuning, kemudian kayak ada bercak-bercak gitu ya teman-teman. Kemudian daunnya juga seperti ada bercak-bercaknya juga berwarna kuning, itu menandakan tanaman kita perlu asupan kalsium. Nah ini untuk mencukupi kebutuhan kalsium mereka bisa kita manfaatkan cangkang kulit telur ya seperti ini ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mengolahnya? Mari kita ikuti. Oke, setelah kita cuci bersih, lanjut kita mau keringkan ya teman-teman. Karena hari ini itu cukup panas, jadi ini mau aku taruh loyang, mau aku jemur saja ya. Tapi kalau kalian mau pakai cara lain juga bisa, misal mau kalian sangrai, mau kalian open juga bisa. Nah ini aku letakkan di sini aja, kayaknya aman ya. Ini di tepi kolam. Karena hari ini tuh terik ya, dari hari kemarin juga panas, mungkin sehari aja udah kering. Oke, ini kita sudah menunggu hari berikutnya ya teman-teman. Kita lihat cangkang kulit telurnya itu udah kering ya. Ini mau kita olah menjadi pupuk ya. Oke teman-teman, untuk menghaluskannya di sini aku mau menggunakan ini ya teman-teman. Kebetulan ini pagi aku udah sarapan, aku mau olahraga aja lah sambil numbuk-numbuk kulit cangkang telurnya. Sebenarnya kalau kalian itu mau yang lebih cepet dan juga tidak ribet, bisa juga kalian haluskan pakai blender ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsional aja sih, kalian tuh suka pakai apa, suka ditumbuk atau mau di blender. Nah ini tuh alatnya terbuat dari batu. Biasanya aku gunakan untuk membuat sambal kacang ya teman-teman, sambal pecel. Soalnya kalau pagi itu biasanya aku suka sarapan sama nasi pecel sih, tinggal buat sayur sama goreng tempe udah. Oke, kita mulai haluskan ya teman-teman. Kita tumbuk pelan-pelan, kita tumbuk-tumbuk sampai halus ya, sehalus yang kalian bisa.
Oh ya teman-teman, kalau untuk pemupukan menggunakan cangkang telur ini penggunaannya awet teman-teman. Maksudnya kalau kita seperti memupuk dengan air cucian beras, kemudian bawang merah gitu ya, itu kan seminggu sekali. Kalau ini satu kali pemupukan itu bisa bertahan lama teman-teman, biasanya 6 bulan gitu, bisa 6 bulan sekali gitulah, atau bahkan 8 bulan gitu kadang masih ada pupuknya ya. Jadi kita tidak perlu melakukannya sering-sering sih, seperti itu ya teman-teman. Kalau alasan kenapa aku lebih suka menghaluskan pakai alat penumbuk seperti ini, yang pertama itu supaya aku olahraga ya teman-teman ya, jadi bisa mengeluarkan keringat lebih sehat. Kemudian yang kedua, kalau pakai blender biasanya hasilnya itu terlalu lembut. Kalau untuk saya sendiri sih kurang terlalu suka ya yang terlalu lembut. Saya tuh lebih suka yang masih bertekstur gitu ya teman-teman ya, masih ada teksturnya kayak gitu. Alasan lain juga supaya hemat energi ya, hemat energi listrik. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau kalian suka yang mana? Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya, udah cukup halus. Ini aku mau pindahkan ke dalam wadah. Seperti ini ya teman-teman teksturnya. Bisa kalian lihat. Nih, aku punya mangkok plastik ya. Kita masukkan aja ke sini. Kita pindahkan ke dalam mangkok plastiknya ya. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya kalau suaranya itu agak bising. Soalnya ini kan habis musim panen, jadi sawah di dekat rumah aku itu lagi dibajak ya teman-teman. Jadi ya kayak gitulah, maaf ya kalau suaranya terlalu mengganggu gitu ya. Nah ya beginilah kalau memang kita itu hidup di pedesaan ya teman-teman. Seperti ini pagi itu udah ada suara orang-orang yang bekerja di sawah ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Nah coba aku mau tunjukin ke kalian, ngintip dari dapur ya. Nah itu ya, kita lihat ada orangnya yang lagi membajak ya teman-teman. Kayaknya ntar lagi mau dikasih tanaman. Rocky, no Rocky, tidak boleh dimakan Rocky, no Rocky, no, tidak barang, ini nih, mam ya, Rocky, saya, Rocky, ini Rocky, ini kamu tuh, udah, kucing, ini bukan untuk dimakan kamu, cing, ini untuk anggrek ya, Rocky, ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang tanya kenapa sih harus repot-repot ngumpulin kulit telur, ngumpulin bawang, ngumpulin air cucian beras, dan harus dibuat pupuk gitu. Kan beli aja di toko pertanian tuh banyak ya, mulai dari pestisida, fungisida, semuanya ada. Nah ini ya alasannya supaya aman buat lingkungan lah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk bahan selanjutnya di sini aku punya jeruk nipis ya teman-teman, jeruk pecel kalau orang Tulung Agung bilang. Ini kita belah jadi 2, kemudian kita ambil airnya. Kalau kalian tidak mau pakai jeruk nipis, kalian juga bisa pakai cuka makanan. Yang penting zat yang bersifat asam ya teman-teman. Fungsinya buat apa sih ini? Ini tuh zat asamnya itu berfungsi untuk mengekstrak, mengeluarkan, mengaktifkan zat kalsium yang terdapat dalam cangkang telur. Soalnya kalau kita pakainya hanya cangkang kulit telur, itu kalsiumnya bisa terurai oleh
oleh tanaman, bisa siap diserap oleh makanan tuh bisa setahun bahkan 2 tahun ke depan ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ibarat makanan, kalau yang yang cakang telur aja belum dicampur sama asam itu masih kayak nasi masih mentah gitu, jadi belum siap dikonsumsi untuk tanaman ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita aduk aja secara merata kayak gini, secara tercampur secara rata. Nah, ini sekarang sudah siap untuk kita berikan kepada tanaman kita. Oke, ini cara yang pertama, bisa langsung kita tabur-taburkan. Cukup sepucuk sendok ini aja teman-teman, karena ini kan tanaman anggrek, jadi ngasihnya sedikit aja. Kalau kalian ngasihnya ke tanaman berbuah seperti durian, duku, mangga itu ya banyak ya, mungkin satu satu mangkok ini sekalian tabur-taburkan semua gitu. Tapi kalau ditabur langsung biasanya ada kelemahannya teman-teman ya, waktu kita nyiram biasanya itu terbawa air. Nah, jadi ini aku mau pakai ini keranjang pupuk ya teman-teman, aku masukkan di sini. Nah, ini loh alasannya tadi kenapa saya tuh suka yang bertekstur, suka yang masih ada teksturnya, tidak terlalu lembut banget. Jadi kalau yang masih bertekstur itu ketika kita masukkan ke dalam pupuk keranjang, meskipun nanti kita mau nyiram-nyiram berkali-kali, itu tuh tidak hilang ya teman-teman ya. Kayak gini, lebih praktis ya kayaknya ya. Lalu tinggal kita tancapkan aja di tanaman anggrek kita, seperti itu ya. Nah, ini aku mau isikan lagi pupuk keranjangnya seperti ini, mau aku taruh ke tanaman-tanaman anggrek yang lainnya ya teman-teman. Aku tuh suka pakai pupuk ini, yang pertama itu bisa mengurangi limbah ya teman-teman. Kita itu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini kan praktis, cantik juga. Ini tuh 6 bulan tuh masih ada loh teman-teman, jadi enggak perlu kita setiap minggu buat ya, seperti itu untuk pupuk cangkang kulit telurnya. Nah, ini aku isikan lagi, mau aku ratakan ke semua anggrek. Kalau untuk tanaman anggrek segini ada udah cukup ya, mungkin 1 mangkok ini udah cukup buat semua tanaman anggrek aku ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk tanaman anggrek yang aku ikat di kawat ya, ini bisa kita tancapin, tinggal kita tancapin aja. Oh iya, tips kalau kita mau ngasihkan pupuk itu jangan terlalu dekat dengan batangnya ya teman-teman ya. Nah, ini udah aku tempelin sekitar 3 bulan kayaknya ya, karena juga udah mulai jalan sih. Ini juga untuk anggrek tanah, anggrek Jan Ruby aku juga mau kasih kayak gini. Nah, kita tancapin jangan terlalu dekat dengan pohonnya gitu ya, agak ke samping gitu kan, yang nanti menyerap sari-sari makanan tuh adalah akar teman-teman ya, nggak usah terlalu dekat dengan batang. Ini kenopnya tinggal nungguin mekar ya, gede-gede panjang. Jan Ruby ini bunganya wangi teman-teman, kuning, ada motifnya, harus wangi. Ya teman-teman, nih aku mau dibuatin gantungan ya buat anggrek. Setelah kita jalan-jalan kemarin tuh aku jadi ingin tuh sama anggrek vanda. Katanya kalau anggrek vanda itu digantung di atas kolam, terus akarnya itu sampai menyentuh di kolam, itu katanya pertumbuhannya bagus. Ya semoga aja nanti ada rezeki bisa segera terbeli ya anggrek vandanya. Nah, sepertinya cukup sekian ya teman-teman tips yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga tanaman anggrek yang kita rawat selalu tumbuh subur, beranak pinak dan rajin berbunga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan video dari kami dan kita bisa terus berbagi pengalaman dalam merawat kesayangan kita. Oke teman-teman, see you next time. Bye bye.